Pagi selalu datang dengan cara yang sama. Aku terbangun sebelum matahari benar-benar naik, bukan karena disiplin, melainkan karena pikiran yang sudah lebih dulu terjaga. Ada rasa berat di dada yang membuatku tidak ingin langsung berdiri, seolah tubuhku tahu hari ini tidak menawarkan banyak hal. Aku duduk di tepi tempat tidur cukup lama, menatap lantai, menghitung dalam kepala apa yang harus kulakukan hari ini. Meski jawabannya seringkali sama, tidak banyak pilihan, tidak banyak tujuan. Ponsel ada di tanganku. Aku membukanya, menutupnya, lalu membukanya lagi. Aku memeriksa pesan, kotak masuk email, dan notifikasi yang sebenarnya sudah kuhafal isinya. Tidak ada kabar baru, tidak ada panggilan, tidak ada tanda bahwa aku sedang ditunggu di suatu tempat. Aku ingin bekerja, bukan demi jabatan, bukan demi terlihat berhasil. Aku hanya ingin rutinitas kembali terasa wajar. Bangun, pergi, pulang dengan rasa lelah yang masuk akal. Bukan lelah karena menunggu, melainkan lelah karena melakukan sesuatu. Beberapa waktu lalu, hidupku berjalan sederhana. Aku tahu jam berapa harus bersiap, kemana harus pergi, dan apa yang harus kuselesaikan hari itu. Tidak semuanya mudah, tapi setidaknya aku merasa punya peran, punya fungsi, punya alasan untuk bergerak. Lalu semuanya berubah, bukan karena satu kesalahan besar, bukan karena aku melanggar aturan. Keadaan saja yang perlahan menghapus tempatku, seperti papan nama yang dilepas tanpa pengumuman. Aku tidak diusir, aku hanya tidak lagi dibutuhkan. Hari-hariku kemudian dipenuhi dengan hal-hal kecil yang berulang. Aku menyalakan laptop, membuka dokumen riwayat hidup, membaca ulang setiap kalimat. Aku menghapus bagian tertentu, menambahkan bagian lain. Berusaha terlihat cocok untuk banyak kemungkinan. Kadang aku sendiri bertanya, apakah ini masih menceritakan diriku, atau hanya versi yang kuharap diterima? Aku mengirim lamaran, menunggu, lalu menunggu lagi. Ada hari-hari di mana aku memeriksa email lebih sering daripada makan. Bukan karena obsesif, melainkan karena tidak ada hal lain yang bisa kupegang. Jawaban jarang datang, dan ketika datang, seringkali tidak menjelaskan apapun. Kalimat singkat, formal, dan dingin. Atau lebih sering, tidak ada balasan sama sekali. Keheningan itu perlahan mengubah cara pandangku terhadap waktu. Aku mulai lebih berhati-hati. Bukan hanya soal uang, tetapi soal harapan. Aku menunda membeli hal-hal kecil. Aku menimbang ulang pengeluaran. Aku mulai menghitung hari, bukan berdasarkan tanggal, tetapi berdasarkan berapa lama aku bisa bertahan. Yang paling melelahkan bukan situasi itu sendiri, melainkan suara di dalam kepala. Suara yang muncul saat malam semakin sunyi. Pertanyaan yang datang tanpa diundang. Apakah aku kurang berusaha? Apakah aku salah memilih jalan hidup? Atau memang dunia sedang tidak menyediakan ruang untuk orang seperti aku? Aku melihat orang-orang di sekitarku. Sebagian tampak melaju cepat. Sebagian terlihat baik-baik saja. Namun aku tahu, banyak yang juga sedang menahan hal serupa. Tidak semua perjuangan punya panggung. Tidak semua kelelahan punya penonton. Aku tidak membenci hidup. Aku juga tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku hanya sampai pada titik di mana lelah tidak lagi bisa kusembunyikan, dan berpura-pura kuat tidak lagi membantu. Disitulah aku memahami sesuatu yang tidak pernah benar-benar kupelajari. Ada orang yang berhenti bukan karena menyerah, melainkan karena jalannya memang tidak tersedia. Bukan semua orang diberi pilihan yang adil, dan itu tidak selalu soal kemauan. Sekarang, aku tidak lagi menuntut hidup untuk segera memberi jawaban. Aku tidak memaksa keadaan agar cepat berubah. Aku hanya berusaha tidak merusak diriku sendiri selama menunggu. Hari ini aku masih bangun, masih mencoba melangkah, meski tanpa arah yang pasti. Bukan untuk membuktikan apapun, melainkan agar aku tidak kehilangan diriku sendiri. Jika aku masih bertahan sampai hari ini, itu bukan karena aku kuat, melainkan karena aku memilih untuk tidak runtuh, meski hidup belum memberiku pilihan.